Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan mempresentasikan materi mengenai hak merek dalam mata kuliah legal kontrak dan hak kekayaan intelektual. Pada presentasi ini kami akan membahas pengertian hak kekayaan intelektual, jenis-jenisnya, serta berfokus pada hak merek sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap suatu identitas usaha. Nah, sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arli Muhammad, lalu ada Muhammad Hicri Torik Ma'ruf, ada Muhammad Nalendra Gema Akbar Raihan, ada Muhammad Rizky Febrian, dan juga ada Neo Sheika Isnaini. Selanjutnya, kami akan masuk ke pembahasan materi. Nah, hak kekayaan intelektual atau HKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia. Nah, dengan adanya HKI, pencipta atau pemilik karya memperoleh perlindungan hukum sehingga hasil karya tersebut itu tidak dapat digunakan atau diklaim oleh pihak lain tanpa izin. Nah, perlindungan ini juga mendorong inovasi dan kreativitas karena pencipta mendapatkan pengakuan dan manfaat ekonomi dari hasil karyanya. Nah, secara umum, HKI ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah hak cipta, yaitu hak eksklusif yang dimiliki pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak ini muncul secara otomatis setelah karyanya diwujudkan dalam bentuk nyata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua adalah hak kekayaan industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan negara atas hasil temuan, tanda desain atau invensi yang memiliki nilai komersial. Di dalam kelompok inilah terdapat hak merek, paten, desain industri, dan bentuk perlindungan lainnya yang akan menjadi fokus pembahasan berikutnya. Nama saya Neusai Isnaini dengan NIM 105. Untuk materi selanjutnya, di sini ada jenis-jenis hak kekayaan industri, yang dimana terdiri dari hak merek, hak paten, desain industri, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang. Apa itu hak merek? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasinya untuk membedakan barang atau jasa. Kemudian di sini adalah contoh-contoh merek. Di sini ada contohnya seperti Nike, ada Adidas, kemudian dari produk lokal sendiri ada Indomie dan Aqua. Oke, baik. Saya Muhammad Rizky Febrian. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu fungsi dan manfaat merek. Yang pertama, terdapat identitas produk, memudahkan konsumen mengenali suatu produk. Lalu yang kedua, terdapat pembeda dengan kompetitor, yang dimana membedakan produk dari produk sejenisnya. Lalu yang ketiga, terdapat menjamin kualitas, di mana konsumen lebih percaya pada merek yang sudah dikenal. Yang keempat, yaitu menjadi aset perusahaan, yaitu nilai merek dapat menjadi aset yang sangat berharga. Dan poin terakhir yaitu mencegah penyalahgunaan. Di sini itu melindungi dari pemalsuan ataupun penggunaan tanpa izin. Lalu yang selanjutnya ada cara mendaftarkan hak merek. Nah, di sini ada langkah cara pendaftarannya. Yang pertama memiliki nama atau logo. Lalu yang kedua cek ketersediaan merek di DJKI PDKI. Lalu mengajukan permohonan melalui djip.go.id. Keempat, pemeriksaan administratif. Kelima, ada pengumuman dalam kurun waktu 2 bulan. Yang keenam, pemeriksaan substantif. Dan ketujuh, jika sudah disetujui, maka akan mendapatkan sertifikat merek. Yang selanjutnya yaitu ada hak dan masa perlindungan. Yang pertama, ada hak pemilik merek, menggunakan merek secara eksklusif, lalu memberikan lisensi kepada pihak lain, mengalihkan hak merek, serta mengajukan gugatan jika terjadi pelanggaran. Lalu poin B yaitu masa perlindungan, berlaku selama 10 tahun, dapat perpanjang setiap 10 tahun selama masih digunakan.
Di sini saya Narendra akan menjelaskan mengenai studi kasus. Studi kasus yang kita ambil sendiri yaitu sengketa merek antara Mrs. Glow dan juga PS Glow. Untuk latar belakangnya sendiri, MS Glow merupakan merek produk perawatan kulit ataupun skincare yang telah dahulu terdaftar di DJKI pada 20 September 2016, milik Sandi Purnamasari. Sedangkan PS Glow merupakan merek kecantikan yang muncul kemudian di segmen usaha serupa, dimiliki oleh Putra Siregar. Pemilikan unsur kata glow pada dua merek yang bergerak di industri sejenis kelas 3 kosmetik memicu potensi kebingungan konsumen mengenai asal produk. Selanjutnya di sini ada kronologi sengketa. Kronologi sengketanya itu 2016, MS Glow terdapat di DJKI. Lalu 15 Maret 2022, MS Glow menggugat PS Glow di Pengadilan Niaga, Medan atas dasar persamaan pada pokoknya. 13 Juni 2022, PN Niaga mengabulkan gugatan MS Glow. Lalu pada 12 Juli 2022, dalam perkara terpisah, PN Niaga Surabaya justru memenangkan PS Glow, sehingga muncul dua putusan yang berbeda. Lalu 30 Januari 2023, Kasasi Mahkamah Agung memenangkan MS Glow di kedua perkara, membatalkan putusan PN Surabaya. Selanjutnya di sini terdapat permasalahan hukum yang utama. Yang pertama itu kedua merek sama-sama menggunakan kata glow pada golongan barang ataupun jasa yang sama. Kelas 3 kosmetik. Inti sengketa. Apakah ada persamaan pada pokoknya sesuai pasal 21 ayat 1 nomor 20 tahun 2016, pasal 17 ayat 1 Permenkumham nomor 67 tahun 2016. Persamaan pada pokoknya dinilai dari kemiripan unsur dominan, bentuk, penempatan, cara penulisan, atau bunyi ucapan merek. Jadi pelajaran yang dapat diambil dalam studi kasus sengketa merek Miss Glow sama PS Glow yaitu merek harus punya identitas unik dan daya pembeda. Pendaftaran sejak awal sangat penting untuk memperoleh perlindungan hukum. Selanjutnya, kemiripan nama dapat memicu sengketa meski berbeda perusahaan. Selanjutnya, hak merek adalah aset bisnis dengan nilai ekonomi sekaligus perlindungan hukum. Yang terakhir yaitu pelaku usaha sebaiknya cek ketersediaan merek di DJKI sebelum digunakan atau didaftarkan. Kesimpulannya, hak merek merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan industri yang berfungsi untuk melindungi identitas suatu produk atau jasa agar memiliki pembeda dari produk sejenis. Dengan mendaftarkan merek, pemilik memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan dan melindungi mereknya dari penyalahgunaan oleh pihak lain. Oleh karena itu, perlindungan hak merek sangat penting karena tidak hanya menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi serta daya saing suatu usaha di pasar. Berikutnya daftar pustaka yang kami gunakan untuk mencari referensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.